Target rampung kapan nih Pak? Belum bulan Mei, petang bulan, katanya April. Segini berarti Maret ya ya. Assalamualaikum Sobat Sapa, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Sobat Sapa sehat terus dimanapun berada ya. Kali ini saya sedang kunjungan ke salah satu kandang. Ini unik kandangnya, lebarnya 10 meter, panjangnya 160 meter. Jadi lebih panjang dari lapangan bola ya. Nah, ini 2 lantai, tetapi baru dipakai 1 lantai atas. Yang lantai bawah ini masih dalam tahap pengerjaan. Paling ya masih kisaran target 3 bulanan ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru. 3 bulanan berikutnya baru nanti akan bisa check in untuk yang lantai satunya. Cooling pad sudah datang. Kemudian ini pakai cor kolom ya. Pakainya cor kolom untuk seluruh fondasi kandang dan tulang-tulangnya. Kalau kita lihat di sini nih, dia untuk alas lantai satunya menggunakan kayu, kemudian papan ya untuk alas lantai 2. Jadi kemudian kalau kita lihat dari ukuran inlet di sini, dia pakai tingginya kurang lebih 2 meter, lebarnya sekitar 9 meter kanan kiri. Cuma kalau melihat dari sisi cooling padnya ini mungkin yang ukuran 1,5 meter, jadi lubang inletnya kurang lebih nanti 1,5 meter kurang lebih. Nanti kita lihat yang lantai atas detailnya seperti apa. Kita ke atas saja. Saat ini ayam umur 4 hari. Yuk. Jadi kalau kita lihat di sini, di depan ini ternyata ada tambahan inlet. Jadi bukan hanya di samping. Di sini kurang lebih 3 meter kali 1,5. Sebelah sini juga ada 3 meter kali 1,5. Dan kandang ini pakai hopper kecil. Ada 3 hopper kecil ya. 1, 2, 3. Kontrolernya pakai Temtron 607 AC. Ini yang terbaru ya, yang cukup komplit menunya. Kita lihat bagian dalamnya kayak apa. Untuk inlet di sini sudah pakai tunnel door, sangat baik ya. Ini yang kita sebut tunnel door inlet. Jadi sistemnya itu seperti kayak jendela gitu, dibelokkan ke atas arah anginnya. Jadi angin akan smooth nembak ke atas, nanti akan ketemu dengan angin yang dari sana, bertabrakan di area tengah, baru akan turun ke bawah, sehingga jatuhnya ke ayam itu akan sangat smooth. Sehingga di daerah inlet ini penyebaran ayamnya bisa rata. Ini contoh tunnel door inlet buat Sobat Sapa yang memang masih menggunakan inlet biasa. Ini bisa dicontoh ya. Di sini untuk tunnel door inletnya masih pakai
kayu kayak gini, masih manual ya. Ini pakai tali, jadi belum pakai wincing. Jadi buka tutupnya juga masih manual. Pakai pen feeder yang model seperti ini. Nipel ada 3 jalur pen feeder, ada 4 jalur nipel. Kita lihat ke arah ayam. Heaternya sendiri di sini pakai sun heater ya. Ini petunjuk penggunaannya. Ini speknya. Dari Inchika ini ya, poultry breeding equipment. Ada 2 pemanas di sini. Cuma untuk tipe ini harus dicari ya keluaran kalorinya berapa. Kalau melihat terpalnya ini kemungkinan dari ukuran A3 sampai A5. Terus sayangnya ini tidak ada sistem amplop luar ya. Jadi kalau kita sentuh seperti ini akan sangat terasa angin dari luar masuk ke dalam kandang. Hembusan anginnya sangat terasa ya. Tetapi nanti dengan berlalunya waktu, kipas nyalanya semakin besar, harusnya semakin mampat ke dalam ya, ketarik ke dalam karena ada pressure yang bermain di dalam kandang. Jadi mudah-mudahan tirenya semakin ketarik dan semakin menutup rapat ya. Ini plenum ketiga, jadi dikasih jarak kisaran 3 meter dari sekat terakhir ayam. Ini ke sini ya. Ini karena masih panas jadinya dibuka. Nanti mungkin menjelang sore ketika sudah dingin, tirai plenum ketiga ini baru akan ditutup. Kita lihat kipasnya. Kandang ini ternyata per lantai menggunakan 7 kipas yang berukuran 50 inch. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini pakai jenis kipas pakai shutter butterfly cone yang menggunakan 3 blade. Jadi ini kipas 3 blade ya. 1, 2, 3. Nanti saya jelaskan kalau sudah di luar kipas 3 blade sama 6 blade perbedaannya seperti apa.
Untuk panel kipas ada di belakang. Ini panel kipasnya ya. Kita kembali ke depan. Buat sobat sahabat juga harus hati-hati. Ini contoh kayak gini ya. Ini overlappingnya pakai kayu dan juga untuk pembatas dinding samping di bawah, tapi ternyata banyak sekali lubang di terpal bawahnya ya. Ini akan terpengaruh dengan kandang lantai bawah kalau sudah kepake. Masa ini kan belum kepake, jadi ini menjadi salah satu bentuk bocoran insulasi ya. Kita tahu salah satu prinsip close house adalah tidak boleh ada kebocoran insulasi. Jadi ini menjadi koreksi tersendiri, termasuk seperti ini nih. Jadi tadi selain ini terasa udara dari luar, ini juga di bawah ternyata ada kebocoran insulasi. Itu untuk evaluasi terhadap kandang ini. Kandang ini lama nggak dipakai ya, atau pengerjaannya lama sehingga terpal ini terlihat sudah rusak. Padahal ini periode kedua pengisian kandang ini. Di sini ini terpalnya sudah benar-benar tidak kedap ya, sudah terjadi penipisan. Selain ukurannya memang dari awal kemungkinan ini A3 ini. Tadi kita udah lihat di dalam, ini populasi 22.000 ekor. Tadi kan pakai 7 kipas ya, exhaust fan 50 inch. Nah ini tip and trick, misalkan sobat sapo mau pilih kipas 50 inch ya. Kipas 50 inch itu ada yang box fan, ada yang con fan. Tapi yang con pun ada dua jenis. Yang pertama yang satu HP, yang kedua yang 1,5 HP. Nah ini bedanya apa sih gitu? Kipas 50 inch antara ini ada dua jenis ya. Selain tadi kan dayanya, kalau yang ini keterkaitan dan blade. Jadi ada yang kipas 50 inch 3 blade, ada yang kipas 50 inch 6 blade. Otomatis akan lebih bagus yang 6 blade. Kenapa? Karena dari sisi daya tahan terhadap pressure kandang itu 6 blade jauh lebih kuat daripada 3 blade. Kandang ketika bekerja, pressure di dalam kandang itu bisa nyampe 25 sampai 35 pascal. Dan itu akan mempengaruhi kinerja dari kipas tersebut. Kapasitas kipas misalkan 45.000 ya, sama-sama 45.000 antara 3 blade dan 6 blade. Yang 6 blade ketika dikasih pressure, dia mungkin turunnya sisa terbaca kisaran 35.000 lah. Tapi kalau yang 3 blade bisa di bawah 30.000. Ini yang membedakan daya tahan terhadap pressure di dalam kandang. Kemudian tadi dayanya juga berpengaruh. Yang 1 HP sama yang 1,5 HP
otomatis akan bagus yang 1,5 HP. Jadi kalau memilih kipas, gunakan yang kalau seperti ini ya 50 inch, gunakan yang 6 blade kalau bisa. HP-nya boleh yang 1 atau 1,5, tapi akan lebih bagus yang 1,5. Itu dia akan sangat tahan terhadap pressure di dalam kandang. Yang jelas harus 3 pas karena ini listrik 3 pas ya, karena dengan populasi kandang yang sedemikian besar ini listriknya 3 pas. Tapi populasi 22.000 ini ya setara dengan kandang Closos 120 kali 12 kurang lebih ya. Cuma ini 10 kali 160 dengan 7 kipas lah, masih relatif cukup. Yang harus diukur nanti ketika sudah bermain banyak kipas ini, karena ini 3 blade, harus diukur kapasitasnya mampu nggak dia untuk bobot sampai di atas 2 kilo gitu. Kalau tidak mampu berarti penjarangannya harus diperbanyak atau main cooling padnya jauh lebih awal. Itu mungkin yang bisa di-sharing di kunjungan kali ini. Sedikit ini ya, insight. Jadi sekarang ini dari Agustus kemarin sampai dengan Oktober harga livebird sangat jelek, di bawah modal. Tapi di November ini pelan-pelan mulai ngangkat, walaupun untuk beberapa kemitraan ini sebenarnya belum untung. Tetapi sebagai peternak, PR kita adalah membuat performan ayam sebagus mungkin. Ketika performanya bagus, itu di situ sudah ada profit untuk peternak. Jadi buat peternak di seluruh Indonesia tetap semangat, tetap berkarya, tetap fokus terhadap manajemen pemeliharaan dan manajemen ventilasi agar performa yang dihasilkan bisa optimal. Salam sehat, salam sabah.